Sedang mencari sebuah sedan sporty, nyaman, keren, dan juga kencang? Boleh banget pertimbangkan mobil yang sedang gue bawa kali ini. Karena sebagai sedan coupe 2 pintu, mobil ini wajib banget masuk ke dalam garasi kalian karena bernilai investasi. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Sekarang kita turun ke bawah buat gue jelasin apa spesialnya BMW 435i M Sport. Let's go! Gimana setelah melihat gambar-gambar indah dari sebuah BMW yang warnanya merah metalik seperti ini? Sangat cantik dan sangat ganteng, bukan? Dan mobil ini layak sekali masuk ke dalam garasi kalian untuk kalian koleksi kalau kalian pecinta BMW. Karena di Indonesia sendiri untuk seri 4 ini adalah mobil yang cukup jarang, dan mobil ini masuk ke dalam list para incaran kolektor. Dan kita punya satu untuk siap kalian bawa pulang ke dalam garasi kalian. Dan kalau kita berbicara BMW seri 4, sebenarnya BMW itu menamakan seri genapnya atau seri 4 ini sebagai mobil coupe 2 pintu, teman-teman. Dan sebenarnya dia juga memiliki kembaran atau saudara yang memiliki 4 pintu yang dinamakan BMW seri 3. Dan mobil ini adalah mobil yang satu generasi atau generasinya masih sama dengan BMW seri F30 atau BMW seri 3 generasi keempat. Dan untuk coupe 2 pintunya dinamakan dengan BMW 435. Untuk seri 4 sendiri dia memang sejatinya walaupun masih satu basis dengan sedannya, tapi BMW membuat mobil ini semakin sporty dan semakin indah dipandang. Yang mirip dengan versi sedannya adalah pada bagian bonet depannya aja. Karena dari bagian pilar A ke belakang itu semua sudah berbeda dan terasa memang cukup sporty. Nah, kita bahas dulu bagian depannya, dimana untuk fascia depan atau tampilan eksterior depannya itu memang tidak ada bedanya dengan BMW seri 3. Kita lihat bagian headlampnya, dia sudah menggunakan BMW LED Intelligent yang belum menggunakan teknologi laser light, karena emang seri ini BMW masih memendamkan teknologi laser light kepada seri 7-nya aja. Namun untuk lampunya sendiri di bagian depan semuanya sudah menggunakan bohlam LED. Sehingga warnanya, pancarannya warna biru, dan cahaya yang dihasilkan dari lampu ini sangatlah terang untuk menyinari jalan kalian ketika malam hari. Dan di bagian bawahnya juga nggak lupa ada sebuah fog lamp yang warnanya masih kuning, teman-teman, atau bohlam pijar halogen biasa. Nah, untuk mobil ini sebenarnya semuanya masih full standar atau orisinil. Hanya pada bagian kidney grill atau grillnya, pemilik sebelumnya sudah melakukan sedikit modifikasi. Grillnya itu diganti dengan grill motif karbon yang lengkap juga. Ditambahkan 3 buah warna merah, biru tua, dan warna biru muda sebagai emblem atau ciri khas dari M. Yes, divisi racing dari BMW yaitu BMW M. Dan memang mobil ini merupakan BMW 435i M Sport. Nah, kalau kita berbicara mengenai M Sport atau M Performance atau BMW M sekalipun, sebenarnya M Sport adalah BMW yang diberikan beberapa add-on body kit sehingga mirip dengan kepunyaan BMW seri M sejati. Nah, kalau untuk BMW seri M Sport ini ada di body kit depan, di pelek, dan di bagian fender belakang, teman-teman. Nah, kalau untuk mobil ini sendiri, perbedaannya adalah pada bagian depan dia sudah menggunakan bumper keluaran dari M, di bagian fender kiri, di bagian saskert, dan di bagian diffuser di belakang. Nanti kita ceritain dan kita lihat satu-satu. Di bagian depan seperti itu aja. Sekarang kita intip bagian dapur pacunya. Let's go. Berbicara soal dapur pacu dari seri 435 ini, sebenarnya dia nggak cuma berbagi platform dari sedannya, karena mesinnya pun masih sharing, teman-teman. Dan kalau 435i ini mengambil mesin dari seri 330, di mana untuk mesinnya merupakan mesin berisi 3000 cc inline 6 atau 6 silinder segaris
yang tenaganya di angka 306 horsepower atau 306 daya kuda, dan torsinya berkat penggunaan twin power turbo dia tercatat di angka 400 Nm. Wow. Jadi untuk melajukan mobil yang sekompak ini rasanya 306 horsepower itu sangatlah cukup, sehingga akselerasi dari mobil ini dari 0 sampai 100 km/jam mobil ini dapat menuntaskannya dalam waktu kurang lebih di angka 6 detik teman-teman. Yes. Jadi walaupun dia sama seperti seri sedannya, namun gue jamin bahwa mesin ini adalah mesin yang cukup powerful untuk kalian pakai sebagai kendaraan harian kalian. Nah, mesinnya seperti ini layoutnya, dia sudah cukup rapi, dan pemilik sebelumnya juga sepertinya nggak puas karena dia sudah mengganti filternya menggunakan filter keluaran merek aftermarket nih teman-teman. Dan rasanya ketika tadi gue coba sedikit, mobil ini memberikan tenaga yang sangat cukup, dan mesinnya juga masih terasa sangatlah baik kondisinya. Sip, dia sudah dilengkapi dengan 2 buah pegas hidrolis, di atasnya ada peredam, dan itu aja di bagian dapur pacunya atau di bagian engine bay dari 435i ini. Sekarang waktunya kita ke samping, ke belakang, sebelum akhirnya gue ceritain bagian interior. Let's go, kita cek. Sekarang gue ceritain bagian samping dari BMW Coupe 2 pintu ini. Yes, tampilannya itu seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa bagian depannya aja yang sama seperti versi sedannya. Karena dari bagian pilar A ke belakang sini, seri 4 ini dibuat melandai teman-teman. Karena memang sejatinya mobil ini adalah sebuah coupe yang bentuk belakangnya itu sangatlah seksi dan indah jika dipandang. Oke, kita berbicara mengenai bodinya dulu. Dia kurang lebih dimensinya masih sama seperti versi sedannya, di angka 4.900 mm-an. Untuk mobil ini sendiri, tarikan-tarikan garisnya masih mencirikan sebagai sebuah sedan sport. Yang paling gue suka adalah tarikan garis dari bagian pintu sini hingga ke belakang, yang membuat bodinya tidak monoton teman-teman, atau tidak polosan seperti itu aja. Untuk mobil ini sendiri, bagian rodanya atau bagian velg sudah diganti oleh pemilik sebelumnya. Dan untuk velgnya sendiri, dia menggunakan velg merek aftermarket yang warnanya hitam seperti itu. Gua nggak tahu pasti merek velgnya apa. Yang tahu coba tulis di kolom komentar di bawah, velg yang digunakan mobil ini velg apa. Tapi untuk ukurannya, dia dijejalkan oleh velg ukuran 19 inci yang lebarnya itu belang teman-teman. Di bagian depan untuk ukuran bannya itu di angka 235 aspek rasio 35, dan di bagian belakang lebih lebar. Ukuran bannya itu 285 aspek rasio 30. Yes, karena mobil ini penggerak roda belakang, jadi traksi maksimal harus digunakan pada roda belakang. Dan untuk perpaduannya, bisa kalian lihat sendiri, sangatlah proper dan sangatlah indah. Sehingga kalau kalian bawa mobil ini, langsung siap mejeng, nongkrong dimanapun kalian suka. Oke, lalu di bagian pintunya, karena ini sebuah sport coupe 2 pintu, BMW juga nggak lupa menyematkan sebuah pintu yang tidak ada bingkainya atau frameless teman-teman. Jadi makin terasa nilai sporty ketika kalian menaiki mobil ini. Nah, depan belakang pengeremannya sudah pasti cakram, lengkap dengan fitur keselamatannya ABS, EBD, brake assist, traction control, dan juga stability control. Sekarang kita ke belakang, gue ceritain sedikit sebelum akhirnya kita ke bagian interior. Let's go. Ini dia tampilan belakang dari BMW 435i. Dan untuk tampilan belakangnya, walaupun sekilas mirip seperti versi sedannya yaitu seri 3, tapi untuk BMW seri 4 ini sudah diberikan sedikit ornamen yang menambah nilai sporty teman-teman. Karena bisa kalian lihat di bagian bawah knalpotnya, BMW sudah memberikan twin muffler atau knalpot ganda, sehingga mendongkrak penampilannya tambah sporty. Dan untuk bagian stop lampnya, sayangnya BMW masih mengkombinasikan antara lampu LED, lampu malam yang garis-garis seperti ini, dengan lampu rem yang masih bohlam halogen teman-teman. Namun secara overall dia desainnya nggak salah, karena masih sangat baik, masih sangat cantik, dan cukup untuk memberikan desainnya sebuah mobil sport di tahun 2021. Nah,
Seperti yang udah gue bilang, bahwa mobil ini adalah seri M Sport, dimana dibekali dengan beberapa add-on body kit yang menambah nilai sporty. Di bagian belakang sudah ada diffuser warna hitam seperti ini, yang lagi-lagi mendongkrak penampilannya sehingga terlihat lebih sporty. Dan sekarang kita cek bagasinya, cukup lega atau tidak. Nah, untuk bagasinya, dia memang belum electric tailgate, langsung lebar seperti ini. Dan kalau kita berbicara mengenai volume bagasi, dia mengambil basis dari BMW seri 3, di mana untuk versi sedannya itu memiliki bagasi yang masih cukup untuk membawa barang-barang kalian, teman-teman. Waktunya gue ceritain bagian interior baris kedua dulu dari BMW seri 4 ini. Let's go, kita cek. Biasanya gue nggak pernah mau nyeritain bagian belakang dari mobil-mobil coupe. Namun untuk BMW seri 4 ini rasanya berbeda, karena memang mobil ini didesain sebagai mobil coupe yang muat 4 orang. Yes, dan di belakang sini bisa kalian lihat, di depan sudah gue set posisi duduk gue dengan tinggi 185 cm. Gue bisa duduk secara sempurna dan secara proper, karena untuk legroomnya sangat banyak sekali, teman-teman. 10 jari, dan headroomnya pun masih sangatlah cukup. Dan untuk headroomnya rasanya masih cukup sekali untuk tinggi rata-rata orang Indonesia. Yes, dan di bagian belakang sini juga kursinya dibuat cukup nyaman, dan sama seperti di bagian depannya, kalian juga diberikan beberapa fitur untuk menambah kenyamanan kalian ketika berkendara di dalam kabin baris kedua ini. Karena di tengahnya ada sebuah armrest yang lengkap dengan 2 buah cup holder juga, dan BMW juga memberikan satu tombol yang bisa kalian pencet jika kalian ingin mengakses bagian bagasi atau mengambil barang yang terletak di bagian bagasi. Oke. Yes, jadi memang untuk di bagian baris kedua ini sangat cukup dan sangat oke jika digunakan untuk penumpang dewasa sekalipun. Di bagian tengah pun kalian juga diberikan BMW 2 buah blower AC, namun untuk suhunya masih mengikuti suhu bagian depan. Dan di bagian belakang sini entertainmentnya hanya diberikan 2 buah speaker lengkap dengan 2 buah tweeter juga. Jadi rasanya untuk sebuah mobil coupe duduk di belakang baris kedua ini masih sangat oke dan masih sangat nyaman. Oke, sekarang waktunya kita bahas bagian kokpit dari BMW seri 4 ini. Let's go. Oke, ketika pertama kali menutup pintunya, kita langsung disediakan seat belt nih, teman-teman. Jadi memang karena pilar B-nya itu sangat ke belakang, jadi sangat sulit mengambil seat belt, sehingga ada satu batang ini yang maju otomatis untuk mengambilkan kita seat belt. Nah, tapi kita nggak berkendara, jadi nggak usah pakai seat belt. Sekarang waktunya gue ceritain mengenai mobil ini dari pertama kali kuncinya, teman-teman. Kuncinya bentuknya seperti ini. Dia simple aja, ada tombol unlock, lock, dan untuk membuka bagasi di bagian belakang. Sekarang kita hidupkan dulu mesinnya. Yeay. Jadi untuk mesinnya sendiri, pemilik sebelumnya sepertinya sudah juga mengganti bagian knalpot dari mobil ini, sehingga suaranya itu terdengar sedikit rusuh atau gemuruh di bagian belakang dari mobil ini. Nanti gue kasih dengar sedikit. Seperti ini suaranya. Nanti gue ambil footage-nya di belakang. Nah, mesin sudah nyala, saatnya nyalain AC dulu karena cukup panas. Sekarang kita bahas posisi duduknya. Untuk BMW seri 4 ini, karena dia sebuah mobil sports ya, teman-teman ya. Jadi untuk duduk secara defaultnya, dia sedikit lebih rendah. Dan kalian kalau tidak memiliki postur setinggi gue, akan sulit melihat bagian bonet di bagian depan. Namun santai aja, karena BMW sudah memberikan kursi ini pengaturan elektrik yang cukup lengkap untuk maju mundur, reclining, naik turun, dan juga ada pengaturan untuk lumbar support nih, teman-teman.
Yes, namanya sebuah mobil premium, sebuah mobil Eropa. Lengkap, jadi pengaturannya sangat enak sekali. Dan kursi ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah memory seat. Jadi kalau ketika kalian berkendara atau teman kalian bisa langsung save posisi berkendara ideal kalian di kursi ini. Nah, kursi yang sudah cukup enak ini juga ditemani dengan setir yang terlihat cukup sporty, walaupun sudah tahun 2021 ya teman-teman ya. Namun setir BMW ini nggak pernah salah, karena untuk bagian leathernya ini masih sangat enak sekali untuk digenggam, empuk, dan dia sangat bisa menunjang kalian ketika kalian ingin berkendara secara agresif. Nah, sekarang kita atur dulu posisi setirnya, karena setir ini bisa diatur untuk tilt atau naik turun dan juga teleskopik nih. Dan teleskopiknya kalian bisa lihat ini cukuplah jauh, sehingga kalau kalian pengen berkendara, sehingga sangat bisa menyesuaikan posisi berkendara ideal kalian. Nah, di bagian setir ini juga BMW memberikan beberapa tombol-tombol. Yang kiri ini untuk mengatur cruise control, dan yang di bagian kanan untuk mengatur multimedia di bagian tengah nih teman-teman. Nah, karena mobil ini adalah mobil sport, BMW juga memberikan 2 buah pedal shift di bagian belakang setirnya. Kiri untuk menurunkan dan kanan untuk menaikkan transmisinya. Nah, kita berbicara instrumen cluster, mobil ini masih didominasi dengan dial-dial analog. Yang kiri yang besar ini untuk speedometer dan yang kanan untuk tachometer, standar banget. Lalu ada 2 buah dial kecil, yang kiri untuk mengetahui informasi bahan bakar kalian dan yang kanan mengetahui suhu dari mobil ini. Lalu di bawah dial analog itu kalian juga diberikan sebuah MID sudah full color yang bisa kalian atur informasinya melalui tombol yang ada di bagian kanan setir ini teman-teman. Yes, jadi bisa menampilkan beberapa informasi mengenai track yang sedang diputar atau media yang sedang diputar. Lalu informasi mengenai kendaraan pun kalian bisa lihat di dalam layar MID yang kecil ini. Oke, cukup nice. Walaupun mobil ini tahun 2014, tapi fiturnya sudah cukup kekinian. Lalu kalau kita berbicara lagi mengenai bagian kanan, dia di kanan sudah lengkap dengan pengaturan lampu ala BMW. Ada untuk menaik turunkan layar instrumen di bagian tengah, dan untuk kaca jendelanya kalian juga diberikan kaca jendela yang sudah all auto up and down. Yes, jadi cukup oke karena fiturnya ini merupakan mobil mewah lagi-lagi. Dan untuk mobil ini sudah ditemani dengan audio keluaran dari merek Harman Kardon, sehingga keluaran suaranya atau outputnya sangatlah baik untuk didengarkan di kuping kalian. Nah, kita ke bagian tengah sekarang. Untuk BMW seri 4 dengan kode bodi F32 ini sudah dilengkapi dengan iDrive teman-teman. iDrive generasi kedua yang sudah cukup modern fiturnya dan cukup responsif juga ketika kalian pergunakan nih. Sangat intuitif sekali. Dan di iDrive ini kalian bisa mengatur beberapa informasi mengenai mobil pastinya, dan pengaturan mengenai navigasi juga multimedia di mobil ini. Yes, jadi mobil ini 435i ini, oh kelupaan teman-teman, kalau mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Jadi sangat terang sekali dan pastinya bisa menambah kesan mewah untuk BMW ini. Nah, sekarang waktunya gue kasih tahu berapa uang atau berapa harga yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang BMW seri 435i tahun 2014 yang odometernya masih tercatat di angka 39.763 km. Let's go kita ke depan. Jadi memang kalau keluar dari sebuah mobil coupe 2 pintu seperti ini harus sedikit lebih effort jika dibandingkan dengan keluar mobil sedan-sedannya. Nah, sekarang waktunya gue ceritain kepada kalian berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang sebuah BMW yang patut atau layak sekali kalian koleksi sebagai mobil sport kalian. Mobil ini adalah BMW 435i M Sport tahun 2014 dengan odometer yang baru tercatat di angka 39.000 km. Dan pastinya mobil ini full service record dari BMW, resmi
Jadi kalau kalian tertarik, silahkan melakukan general check up kepada bengkel-bengkel rekanan kalian sebelum akhirnya kalian yakin kalau mobil ini adalah mobil yang rawatan. Nah, untuk kondisinya sendiri, seperti yang udah gue bilang, bahwa mobil ini sangatlah sempurna, sangat baik untuk catnya, bodinya, mesinnya, tidak ada minusnya sama sekali. Dan terakhir, saatnya gue kasih tahu kalian harga dari mobil ini. BMW 435i M Sport tahun 2014 yang odometernya masih 39.000 ini bisa kalian bawa pulang dengan uang 800 juta rupiah aja bro. Dan pastinya silahkan kalian nego kepada marketing kita untuk mendapatkan harga terbaik dari mobil ini. Gimana? Tertarik kah untuk membawa pulang sebuah coupe 2 pintu dari BMW ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai di akhir video, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka video ini untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.